Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma imanan bika wa tasdiqan bi kitabika wa wafa'an bi'ahdika wa ittiba'an li sunnati nabiyyika sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala telah menghadirkan kepada kita bulan baru di dalam Islam, tanggal 1 Muharram, sebuah keberkahan dan kesyukuran bagi kita semuanya. Dan mudah-mudahan doa yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW terkait dengan pergantian bulan sungguh-sungguh diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ahillahu alaina bil amni wal imani wal islami wat taufiqi lima tuhibbu wa tarda. Setiap pergantian bulan kita berdoa kepada Allah, ya Allah, berikan kepada kami, ya Allah, berikan kepada kami kekuatan iman, berikan kepada kami kekuatan Islam, dan berikan kepada kami kejernihan fikiran di dalam pergantian bulan yang telah Engkau tetapkan untuk kami. Salat dan salam mari kita sampaikan atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mewariskan kepada kita Al-Quran dan sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, arsyadakumullah, adalah sebuah kesyukuran bahwa hari ini kita sudah memasuki tanggal 1 Muharram 1442 Hijriah. Sebuah penanggalan yang dulu pernah diperjuangkan oleh umat Islam. Pada saat itu ketika Khalifah Umar bin Khattab mendapatkan surat dari Abu Musa al-Asy'ari, maka Umar bin Khattab kebingungan untuk menemukan mana surat yang pertama dan mana surat yang kedua. Pada saat itu belum ada penanggalan Islam. Oleh karena itulah maka Khalifah Umar bin Khattab mengumpulkan para sahabat untuk bermusyawarah menentukan tanggal di dalam Islam. Ada banyak pilihan. Ada yang mengusulkan menentukan tanggal Islam itu dari kelahiran Rasulullah. Ada yang menyampaikan dari sejak Rasulullah diangkat menjadi seorang nabi dan rasul. Ada yang juga mengusulkan ditetapkan berdasarkan wafatnya Rasulullah. Tetapi juga ada yang mengusulkan terkait dengan hijrahnya Rasulullah ke kota Madinah. Dan subhanallah, para sahabat di dalam diskusinya yang sengit itu akhirnya mengerucut pada sebuah kesimpulan bahwa menetapkan tanggal dan tahun Islam ditetapkan berdasarkan Rasulullah SAW hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Oleh karena itulah maka penetapan tanggal dan tahun Islam ini membutuhkan sebuah perjalanan yang panjang, berdarah-darah. Ada banyak sahabat berkorban untuknya, sampai lalu kemudian Khalifah Umar bin Khattab pada kesimpulan bahwa bulan pertama di antara 12 bulan Islam itu tidak lain adalah Muharram. Ma'asyiral muslimin, arsyadakumullah, kalau penentuan bulan Islam yang dijadikan sebagai rujukan adalah hijrah Rasulullah SAW dari kota Mekah ke kota Madinah, maka berarti di dalam pergantian bulan ini, di situ ada pelajaran yang maha dahsyat. Dimulainya peradaban Islam, kekuatan ekonomi Islam, kekuatan politik Islam, dimulai dari hijrahnya Rasulullah dari kota Mekah ke kota Madinah. Maka berarti mentalitas umat Islam di dalam pergantian bulan Hijriyah ini berarti harus meningkat dan meniru sebagaimana mentalitas yang dibangun oleh Rasulullah SAW ketika hijrah dari kota Mekah ke Madinah. Yang pertama adalah mentalitas untuk hijrah dari kehidupan jahiliyah kepada kehidupan yang islami, dari kehidupan yang menghalalkan segala cara, dari kehidupan yang tidak tentu mana yang halal mana yang haram, kepada kehidupan yang jelas mana yang halal dan mana yang haram, kepada kehidupan yang penuh dengan kemaslahatan. Yang kedua adalah ketika Rasulullah hijrah ke kota Madinah, yang pertama dibangun oleh Rasulullah SAW yang sudah dibaiat oleh kaum Aus Khazraj, sudah dibaiat oleh penduduk Madinah, tidak hanya sebagai pemimpin agama, tetapi juga sebagai kepala pemerintahan, sebagai hakim, sebagai qadhi. Tetapi yang dibangun pertama kali oleh Rasulullah bukanlah istana, tetapi yang dibangun pertama kali tidak lain adalah masjid.
Masjidlah yang menjadi pusat kekuatan Islam. Dari masjid inilah lalu kemudian muncul peradaban Islam, kekuatan ekonomi Islam, kekuatan politik Islam. Maka yang pertama adalah kekuatan masjid. Kemudian yang kedua, ma'asyiral muslimin arsyadakumullah, al-mu'akha al-islamiyah. Dari masjid ini lalu kemudian terbangunlah persaudaraan atas dasar Islam. Konsep tauhid yang dihajarkan itu menyatukan kekuatan Islam. Rasulullah persaudarakan antara Aus dan Khazraj. Di dalam sejarahnya mereka bunuh-membunuh, perang antara satu dengan yang lainnya. Dengan masuknya Islam mereka bersaudara. Antara orang Makkah yang datang sebagai pendatang di kota Madinah dipersaudarakan oleh Rasulullah Muhammad SAW dengan penduduk asli Madinah. Itu artinya apa? Persatuan Islam adalah semangat dari tahun Hijriah ini. Oleh karena itulah maka kesatuan umat Islam ini bagian dari kekuatan akidah umat Islam. Karena kalau umat Islam bersatu, ya'lu wa la yu'la alaih, Islam akan tinggi dan tidak ditinggikan oleh siapapun kecuali oleh kekuatan Islam. Kemudian yang ketiga, ma'asyiral muslimin arsyadakumullah, kalau masjid sudah dibangun, dari masjid memancar kesatuan umat Islam, maka yang ketiga adalah bersatunya kekuatan politik di tangan umat Islam. Apa itu? Piagam Madinah. Piagam Madinah yang menyebabkan pemilik modal di Madinah, Bani Nadir, Bani Quraidah, semuanya lalu kemudian tunduk di dalam kekuatan yang disebut dengan Piagam Madinah. Hidup makmur di kota Madinah atas dasar kepemimpinan Rasulullah Muhammad SAW. Lalu kemudian yang keempat, ma'asyiral muslimin arsyadakumullah, kekuatan ekonomi Islam. Kekuatan ekonomi Islam. Masjidnya sudah dibangun, umatnya sudah bersatu, kuat politiknya, dan lalu kemudian yang terakhir adalah kekuatan ekonomi Islam. Maka Madinah adalah contoh yang paling modern, yang paling hebat dari sekian contoh yang ada terkait dengan bagaimana membangun Al-Madinah Al-Munawwarah, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Oleh karena itulah, ma'asyiral muslimin arsyadakumullah, semangat pergantian tahun Hijriah 1442 maka berarti kembali ke masjid dan kembali menggunakan masjid sebagai sumber kekuatan menyatukan umat. Kalau umat sudah bersatu, fa insyaallah kuat politiknya. Kalau umat sudah bersatu, fa insyaallah kuatlah ekonominya. Dan itulah yang disampaikan oleh Rasulullah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah Allah mengutus Rasulullah Muhammad SAW kecuali untuk menebarkan rahmatan lil alamin, keberkahan, kasih sayang di antara manusia. Maka kasih sayang harus masuk di dalam masjid. Kasih sayang harus masuk di dalam kehidupan umat. Kasih sayang harus masuk dalam kehidupan politik. Dan kasih sayang harus masuk dalam kehidupan ekonomi. Dan kalau itu yang terjadi, itulah negara yang kita cita-citakan. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Dan kita berdoa kepada Allah, Allahumma yassir lana umurana umur dunya wal akhirah. Allahumma yassir umurana wa umur baldatina hadhihi Indonesia amma fi ta'atika ma damatis samawati wal ardh bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal judami wa sayyi'il asqam. Allahumma yassir lana umurana umur ma'hadina hadha ma'hadus salam fi ta'atika ma damatis samawati wal ardh bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan memberikan pencerahan dan kemaslahatan untuk kita semuanya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.